Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha." Kata Nabi, "Laisa minna," tidak termasuk golonganku, man khabbaba imra'atan ala zawjiha, orang yang melakukan takhbib sehingga seorang wanita melawan suaminya. Pertanyaan, apa yang disebut dengan takhbib? Dijelaskan oleh ulama, di antaranya Syekh Ali Jumu'ah, mantan mufti Mesir. Beliau berkata, "At-takhbib huwa an tufsida bainar rajuli wa zawjatihi li ajli an tanalaha." Yang disebut dengan takhbib adalah engkau berusaha merusak hubungan keharmonisan antara suami dengan istrinya, antara seorang laki-laki dengan istrinya, li ajli an tanalaha, dengan tujuan engkau ingin mendapatkan istrinya. Mungkin istilah masa kini, takhbib adalah pelakor atau pebinor. Pelakor perebut laki orang, atau pebinor perebut bini orang. Mohon maaf, sebenarnya ini berat untuk disampaikan dan dibicarakan, tetapi sepertinya perlu untuk diingatkan, karena melihat kondisi kita saat ini dengan kecanggihan teknologi, dengan kecanggihan alat komunikasi antara satu dengan yang lain. Terkadang komunikasi antara satu dengan yang lain begitu mudah kita lakukan. Tetapi mohon maaf, ada batas-batas tertentu yang perlu kita menjaga diri dan menjaga orang lain. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan maksiat yang merupakan salah satu bagian dari dosa-dosa besar. Di antaranya adalah takhbib, upaya untuk merusak keharmonisan rumah tangga orang lain dengan tujuan ingin mendapatkan pasangannya. Itulah sebabnya disebutkan di dalam salah satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, Nabi bersabda, "Waman afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna." Siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka falaysa minna, dia tidak termasuk dalam golonganku. Sepakat ulama bahwa takhbib itu merupakan salah satu bagian dari dosa besar. Saya ulangi, sepakat ulama, at-takhbib, merusak rumah tangga orang, itu merupakan salah satu dari dosa besar. Wal-iyazubillah. Hanya saja di sini muncul tanda tanya. Lalu bagaimana kalau terjadi takhbib, upaya merusak keharmonisan rumah tangga orang, sehingga antara pasangan suami istri ini retak hubungannya, yang pada akhirnya berujung pada perceraian? Apakah orang yang melakukan takhbib boleh menikah dengan pasangan orang tersebut? Ternyata terbagi 3 pendapat ulama. 1, dari kalangan mazhab Malikiyah. Ternyata ada 2 pendapat ulama. Di antara ulama dari kalangan mazhab Malikiyah mengatakan bahwasanya perbuatan itu haramnya adalah haram mu'abbad, haram selamanya, yang berarti bahwa ketika pasangan suami istri ini berpisah, bercerai misalnya, maka laki-laki yang merusak hubungan rumah tangganya orang tersebut tidak boleh menikah selamanya dengan mantan istrinya, orang yang rusak hubungannya itu. Dengan kata lain, dengan perempuan yang dia inginkan, itu tidak boleh dia nikahi kalau perempuan ini
berpisah dengan suaminya disebabkan oleh perbuatan si laki-laki itu. Oleh kalangan sebagian ulama dari mazhab Malikiyah mengatakan haramnya itu adalah haram mu'abbad, yang berarti selamanya tidak boleh dinikahi. Itulah sebabnya Asy-Syaikh Ali Al-Ajhuri sebagaimana riwayat dari Ibnu Arafah dikatakan bahwa anna man sa'a fi firaqi imra'atin liyatazawwajaha, siapa yang berusaha merusak hubungan perempuan dengan suaminya karena dia ingin menikahi perempuan itu, fala yumkinu min tazwijiha, maka sebenarnya tidak boleh dia nikahi, haram baginya untuk menikahinya. Wastazhara in annahu intazawwaja biha yufsakh, bahkan dari penjelasan itu dipahami jika ternyata si laki-laki itu benar-benar menikahi perempuan tersebut, yufsakh, maka pernikahannya itu mesti dibatalkan. Ini pendapat sebagian ulama dari kalangan mazhab Malikiyah yang menunjukkan betapa tidak bolehnya perbuatan takhbib ini. Bukan hanya perbuatannya yang haram, sampai efek dan akibat dari takhbib itu untuk bersatunya dua orang ini, maka tetap haram selamanya. Itu pendapat sebagian dari mazhab Malikiyah. Pendapat yang kedua dari mazhab Malikiyah mengatakan haramnya itu haram muakkad, artinya haramnya terbatas, tidak berlaku selamanya. Sekiranya perempuan itu kembali rujuk dengan suaminya, lalu kemudian dia ternyata berpisah, apakah berpisahnya karena meninggal suaminya, atau berpisah karena dia berpisah dengan suaminya, bercerai dengan suaminya, tapi bukan gara-gara si laki-laki itu, dan ternyata setelah dia bercerai, setelah berakhir masa iddahnya, laki-laki itu menikahi perempuan tersebut, maka pada saat itu sudah boleh dia nikahi karena perempuan itu berpisah dengan suaminya, bukan karena sikap dan perilaku si laki-laki tadi. Tetapi pendapat yang ketiga, ini adalah pendapat dari kalangan mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, dikatakan bahwa inna ifsadaz zaujati ala zaujiha, sesungguhnya perbuatan merusak keharmonisan seorang istri dengan suaminya, la yuharrimuha ala man afsadaha, tidaklah menjadikan dia haram dinikahi oleh laki-laki yang merusaknya. Dengan kata lain, setelah dia berpisah dengan suaminya, pada dasarnya boleh-boleh saja dia menikah. Tapi kalau ternyata dia betul-betul menikah disebabkan karena ada orang ketiga yang merusak keharmonisannya, bal yahillu lahu zawajuha, sebenarnya dia boleh-boleh saja menikah. Tetapi sekiranya pernikahan itu betul-betul terjadi, walakin hadzal insan yakunu min afsakil fusak yaumal qiyamah, maka sesungguhnya orang itu akan menjadi orang yang paling buruk nanti di hari kemudian. Ini menunjukkan betapa tidak bolehnya perbuatan takhbib. Sekali lagi, bukan hanya perbuatan itu yang diharamkan. Perbuatan takhbib, merusak rumah tangga orang, sepakat ulama itu tidak boleh dan merupakan bagian dari dosa besar. Adapun efek pernikahan setelah itu, ini merupakan khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi terlepas dari perbedaan pendapat ulama tersebut, pastinya perbuatan takhbib ini perlu kita hindari, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahul musta'an, alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.